Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Remzi Sanjaya. Kali ini saya akan menjelaskan cara cepat untuk memahami kode igniter menurut pengalaman saya pribadi. Kemudian saya akan menjelaskan persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah project di kode igniter 4. Setelah itu saya juga akan membuat sebuah database SDM di sebuah universitas menggunakan database MySQL. Setelah saya membuat database tersebut, saya akan membuat projectnya juga menggunakan framework kode igniter 4. Yang terakhir saya akan menjelaskan templating yang saya gunakan di project tersebut. Oke, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana cara memahami kode igniter dengan cepat. Menurut pengalaman saya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita belajar kode igniter. Yang pertama adalah kenali dulu apa itu framework, karena kode igniter merupakan framework untuk bahasa pemrograman PHP. Oleh karena itu, kita harus memahami dulu apa itu framework. Kemudian, yang kedua adalah pahami apa itu konsep MVC atau Model View Controller, juga PHP OOP atau Object Oriented Programming. Karena kedua konsep tersebut digunakan di framework kode igniter. Oleh karena itu, saya juga menyarankan untuk memahami terlebih dahulu kedua konsep tersebut. Yang ketiga atau yang paling penting adalah baca dokumentasi dari kode igniter di website resminya. Ataupun jika kita kurang memahami bahasa Inggris, kita dapat menonton tutorial-tutorial YouTube seperti channel YouTube-nya Web Programming Unpas ataupun Programmer Zaman Now. Channel tersebutlah yang membantu saya memahami framework kode igniter. Oke, setelah kita memahami kode igniter, selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah project kode igniter. Yang pertama, kita harus menginstal PHP dan MySQL di dalam perangkat kita. Caranya yaitu yang saya sarankan adalah install SAMPP, karena di dalam SAMPP sudah termasuk PHP dan MySQL. Yang kedua adalah jika kita ingin membuat sebuah project kode igniter versi 4, kita membutuhkan satu software lagi yaitu Composer. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan untuk persiapan membuat sebuah project kode igniter. Oke, langsung saja kita pergi ke langkah pertama, yaitu proses instalasi PHP dan MySQL. Untuk menginstal kedua hal tersebut, langsung saja kita download SAMPP di browser kita. Buka browser yang digunakan, lalu search saja di pencarian Google SAMPP. Kemudian kita masuk ke website resminya SAMPP, maka akan tampil halaman download seperti ini. Sesuaikan saja dengan operasi sistem yang digunakan. Di sini saya menggunakan Windows, maka saya pilih SAMPP for Windows. Untuk versinya saya di sini gunakan versi 8.1.25. Kemudian download, dan ketika sudah di-download, lakukan proses instalasi. Di sini saya sudah menginstal SAMPP-nya, maka selanjutnya lakukan install Composer. Caranya kita pergi ke browser lagi, kita search saja di pencarian Google Composer. Kemudian di sini ada pilihan download. Kita klik saja download. Maka akan masuk ke halaman download Composer. Klik di bagian Composer Setup Exe. Nah, ketika sudah menjalankan proses download seperti ini, ketika sudah selesai, langsung buka saja proses instalasi komposernya. Jika sudah dilakukan proses instalasi, maka akan diberikan instruksi untuk di restart perangkatnya. Lalu lakukan saja restart. Di sini saya juga sudah menginstal komposernya, maka langsung saja saya praktekkan untuk pembuatan project kode igniter 4-nya. Pertama-tama buka SAMPP yang sudah diinstal, lalu klik start bagian Apache dan MySQL untuk menjalankan local server. Kemudian kita close saja SAMPP-nya. Lalu untuk membuat project C4-nya, pilih direktori mana yang ingin kita simpan projectnya. Di sini saya akan menyimpannya di bagian desktop saja. Lalu klik kanan, gunakan terminal apapun. Di sini saya menggunakan terminal dari Gitbash. Setelah terbuka terminalnya, ketik Composer create project. Lalu ketik juga kode igniter 4 /app starter.
Kemudian di bagian belakangnya adalah nama project yang akan kita buat. Di sini saya berikan nama project CI4. Maka ketika sudah, klik enter. Maka akan melakukan proses pembuatan project CI4. Oh iya, untuk proses penginstalan CI4 ini agar maksimal, sambungkan koneksi internet. Maka akan muncul folder project CI4 yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu saja sampai selesai. Ketika sudah terinstall seperti ini, sudah tampil tampilan seperti ini, maka masuk ke direktori project CI4 yang telah kita buat tadi. Dengan klik cd, lalu ikuti nama project yang kita buat, yaitu project CI4. Lalu kita klik enter, maka kita akan berada di dalam project CI4. Kemudian lakukan perintah php spark serve untuk menjalankan local server di dalam browsernya. Lalu kita klik enter, maka akan berjalan di browser localhost 8080. Di sini kita buka browser yang kita gunakan, lalu masukkan localhost 8080. Nah, di sini sudah berhasil, kode Igniter 4 kita sudah berjalan dengan baik. Baik, bagian selanjutnya saya akan membahas pembuatan database tentang SDM di sebuah universitas atau sumber daya manusia. Jadi di dalam sebuah universitas itu terdapat SDM, misalkan ada rektor, wakil rektor, ataupun dekan atau dosen. Nah, di sini saya akan membuat database-nya kira-kira seperti ini. Jadi saya di sini membuat 5 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel user untuk proses login di aplikasi nanti. Kemudian ada tabel status berisikan status dari SDM tersebut. Misalkan statusnya masih magang, atau statusnya tetap, atau statusnya kontrak, atau masih melamar. Kemudian di sini ada tabel jabatan yang berisikan nama jabatan yang diduduki SDM tersebut. Misalkan ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, ada dosen ataupun satpam dan yang lainnya. Kemudian ada SDM detail di sini yang berisikan nama SDM tersebut, tempat lahir, tanggal lahir, email, alamat, nomor telepon. Dan yang terakhir ada tabel utama di sini, yaitu tabel SDM yang berisikan ID SDM, ID SDM detail, ID jabatan, ID status, dan SP. Jadi di dalam SDM ini terdapat semua keterangan mengenai jabatannya, namanya, statusnya, atau total SP yang didapatkan. Langsung saja saya di sini sudah membuat database-nya di phpMyAdmin bernamakan UTS Pemrograman 2, karena video ini adalah tugas dari UTS Pemrograman. Untuk tabelnya di sini sudah saya buat, tabel user sudah saya isi juga. Selanjutnya tabel status sudah saya isi juga. Di sini ada tetap, kontrak, magang, melamar, dan berhenti sementara. Untuk SDM detail juga di sini sudah saya isi. Nah, untuk tabel SDM hanya berisi ID-ID yang diambil. Yang terakhir juga di sini ada SP, yaitu surat peringatan apabila SDM tersebut melakukan kesalahan yang fatal. Nah, yang di sini adalah tabel jabatan berisikan jabatan-jabatan yang diduduki oleh SDM tersebut. Oke, seperti inilah database yang sudah saya buat. Baik, kita ke bagian selanjutnya, yaitu saya akan membuat sebuah project dari hasil pembuatan database yang saya lakukan tadi. Di sini saya sudah membuka projectnya di Visual Studio Code bernamakan UTS CI4. Karena video ini adalah untuk tugas UTS pemrograman saya. Di sini saya akan membuka pengaturan INV-nya, kemudian sudah saya atur default database-nya, yaitu UTS pemrograman 2 yang saya buat sebelumnya. Langsung saja saya akan demokan aplikasinya. Di sini saya akan jalankan PHP Spark Serve-nya untuk menjalankan local server. Local servernya sudah jalan, maka saya akan pergi ke Chrome dan membuka localhost 8080. Ketika saya membuka projectnya, di sini saya akan didirect ke sebuah form login. Di sini saya akan login menggunakan user Ramzi dengan password. Di sini saya akan salahkan passwordnya, maka akan ada notif username atau password salah. Kemudian saya akan input password yang benar, maka akan tampil ke
halaman dashboard dengan user Ramzi di sebelah kanan atas di sini. Nah, untuk sidebarnya di sini ada dashboard, SDM terdaftar, staff, dosen, juga ada master data yang isinya user, jabatan, SDM detail, dan status. Di sini saya akan mendebokan untuk create update delete thread-nya di master data. Di sini saya akan menambahkan data user bernamakan Budi dengan passwordnya 321 dengan akses 1 atau admin. Di sini saya klik simpan. Ketika sudah data diinput, maka akan ada notif data berhasil ditambahkan dan juga user Budi telah ditambahkan dengan password 321 dan akses 1. Di sini juga ada fitur search, kita bisa mencari user atau nomor atau passwordnya. Kemudian saya akan mencoba untuk mengedit user Budi di sini menjadi Joko. Di sini saya klik simpan, maka akan ada notif data berhasil diubah. Kemudian ketika saya klik hapus di sini, akan muncul modal hapus data user. Di sini saya akan coba untuk hapus, maka data berhasil dihapus dan user Budi sudah hilang. Selanjutnya saya ke sidebar di menu master data jabatan. Di sini ada nama-nama jabatan yang saya input di dalam database sebelumnya. Di sini saya samakan terlebih dahulu di database-nya apakah sama. Nah, untuk datanya sudah sama seperti ini. Juga di dalam aplikasinya sudah seperti ini. Kemudian saya coba tambah data jabatan baru, yaitu dengan jabatan satpam dengan tingkat anggota, wakil, ketua, dan gajinya saya masukkan misalkan 3 juta. Saya klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Di sini saya show-nya 50 atau 25. Nah, di sini saya sudah menginput jabatan baru bernamakan satpam dengan tingkat wakil ketua dan gajinya 3 juta. Kemudian saya coba edit di sini menambahkan gajinya menjadi 3.300.000. Kemudian saya simpan, maka data berhasil diubah. Satpam dengan wakil ketua tadi menjadi gajinya menjadi 3.300.000. Kemudian saya coba hapus. Data berhasil dihapus. Di sini sudah tidak ada lagi satpam dengan tingkat wakil ketua. Kemudian saya ke SDM detail. Di sini saya sudah ada beberapa SDM detail sesuai dengan apa yang ada di database di SDM detail di sini. Saya coba input SDM detail baru, tanggal lahirnya di Jakarta dengan tanggal lahirnya 12/12/2002, beralamatkan di Sudirman Indah. Nomor teleponnya saya masukkan acak saja, dan emailnya juga saya masukkan acak. Saya klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Data SDM detail juga sudah bertambah dengan nama Intan tanpa tanggal lahir di Jakarta 2002. Kemudian saya coba edit di sini untuk emailnya, saya tambahkan @gmail.com. Kemudian di sini saya simpan, maka data berhasil diubah menjadi ada @gmail.com-nya di sini. Kemudian saya coba hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus SDM detail Intan? Saya klik hapus, maka data berhasil dihapus. Di sini untuk nama Intan sudah tidak ada, maka berhasil dihapus. Kemudian saya akan mendemokan juga bagian statusnya. Di sini saya sudah ada data statusnya sesuai dengan di database status. Saya coba untuk menambahkan data dengan nama status ditolak. Di sini saya simpan, maka akan bertambah nama statusnya ditolak. Saya coba edit menjadi diterima. Maka data berhasil diubah. Maka nomor 6 statusnya menjadi diterima. Di sini saya coba tes juga hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus status diterima? Saya di sini hapus. Lalu data berhasil dihapus. Status dengan nama statusnya diterima sudah tidak ada lagi di list di sini. Dia juga di database juga tidak ada lagi. Kemudian saya akan ke menu SDM terdaftar di sini. SDM terdaftar di sini adalah data SDM dengan status yang data SDM di sini adalah data SDM yang sudah ditambahkan.
Seperti di sini sudah ada jabatannya. Nah, data SDM ini adalah data detail SDM yang sudah terdaftar. Seperti nama saya Ramzi sudah terdaftar sebagai Wakil Rektor 2 dengan statusnya tetap. Juga di sini ada Sule dengan jabatannya akademik, tingkatnya anggota, statusnya tetap, dan memiliki SP1 atau surat pengerikatan 1. Di sini saya coba tambah data lagi. Nah, untuk input di sini akan mengambil data dari ID detail SDM. Itu yang sudah saya input tadi. Di sini ada, saya coba input data detail SDM-nya lagi. Bernamakan di sini misalkan Gio. Di sini saya masukkan data acak saja, kemudian saya simpan. Maka akan menambahkan data Gio. Kemudian saya pergi lagi ke SDM terdaftar, saya tambah data. Nah, di dalam pilihan nama di sini akan tampil SDM detail Gio. Di sini saya tambahkan jabatannya, saya pilih dosen tetap. Kemudian statusnya tetap. Di sini saya simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Di sini Gio juga sudah tampil di sini dengan dosen tetap. Saya coba edit lagi di bagian Gio. Saya ubah dosen tetap menjadi dosen asisten. Kemudian saya simpan. Maka nama Gio dengan jabatan dosen asisten sudah disimpan. Kemudian saya akan menambahkan SP kepada nama Gio, karena misalkan Gio melakukan kesalahan di dalam pekerjaan. Di sini saya tambahkan SP, maka akan muncul modal apakah Anda yakin ingin menambah SP Gio. Di sini saya akan menambahkan SP-nya. Maka akan notif SP berhasil ditambahkan. Maka Gio sudah mendapatkan SP sebanyak 1. Kemudian saya akan lanjut ke menu staff di sini. Nah, menu staff di sini adalah menu selain dari dosen yang dimaksudkan seperti rektor, wakil rektor, akademik, satpam, atau PMB. Pokoknya yang terkecuali dosen. Seperti di sini ada Bapak Dr. Partono, ada Bapak Muhammad Subhan, ada Ramzi, ada Sule, dan ada Warni. Kemudian juga di dalam menu dosen juga akan menampilkan data yang hanya berjabatan dosen di sini ya, maupun dosen asisten maupun dosen tetap. Kemudian di dalam menu dashboard terdapat total SDM terdaftar, yaitu mengambil data dari sini. Sebanyak 8 SDM terdaftar. Juga ada SDM aktif, yaitu sebanyak 6, atau SDM aktif di sini adalah SDM yang sudah berstatuskan tidak melamar. Nah, misalkan yang ini kan masih berlamar, yang kedua ini, maka tidak dihitung. Jadi SDM yang aktif di sini sebanyak 6. Nah, yang ini 1 2 3 4 5 6. Saya ke dashboard lagi, lalu dosen aktif di sini juga dosen yang di sini bersifatkan aktif atau yang tidak melamar. Di sini kan yang tidak melamar ada 2, Semprul, Gio, dengan jabatan dosen juga. Nah, di dalam dashboard juga dosen aktifnya hanya 2, karena yang satunya masih dalam proses melamar. Kemudian juga di sini staf aktifnya ada 4. Kita lihat di menu staf di sini. Di sini kan ada 5. Kenapa hanya 4? Karena di sini yang nama staf Warni statusnya masih melamar. Oleh karena itu di dashboard staf aktifnya hanya 4. Nah, ketika sudah semua dites, semua menu-menunya dites, saya akan coba untuk logout. Maka di sini saya akan klik logout, maka akan kembali ke redirect login. Lalu di sini saya akan coba untuk memanggil routes-nya langsung di link di sini. Saya menambahkan misalkan di sini jabatan. Maka tidak akan masuk ke dalam master data jabatan. Saya coba lagi di sini, misalkan saya masuk ke user, maka akan mendirect lagi ke login, tidak bisa masuk menggunakan fungsi get di sini. Oke, itu saja project yang saya buat. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan template yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan template SBadmin 2 yang saya letakkan di dalam folder public di sini. Saya akan coba buka templatenya.
Nah, ini adalah template awal dari SB admin yang saya gunakan. Di sini saya hanya menggunakan bagian sidebar dan header di sini, kemudian saya juga menggunakan footernya. Untuk konfigurasinya, saya di sini memasukkan di view di layout. Nah, ini adalah saya ambil dari template SB adminnya. Di dalam file main.php ini, saya letakkan codingan saya di sini, di bagian begin page content. Jadi di setiap file-file saya akan extend layout main untuk membuka folder layout dan file main di sini. Di setiap file saya juga saya tambahkan tuh. Semuanya saya tambahkan kecuali login, karena login berbeda, tidak ada bagian sidebar, header, dan footernya. Untuk semua source code-nya yang saya buat di sini, saya akan cantumkan link Git di dalam kolom deskripsi atau di dalam kolom komentar. Maka untuk hasil akhirnya seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.